Saya ingin mengidentikan bahwa saya adalah hobi yang senang dengan buku ya, gemar dengan buku. Makanya kemudian saya ingin mengidentikan diri sebagai seorang penulis, kemudian juga sebagai seorang editor. Dan juga kemudian menjadi kreator. Dalam arti apa? Menularkan hobi baca, hobi menulis, hobi menyampaikan isi buku. Yaitu mengkreasikan isi buku agar kemudian ada manfaatnya bagi halayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Putra yang akan memandu acara Inspiring Talk, berbagi inspirasi meraih keberkahan ilahi. Dan alhamdulillah para penggemar dan para pendengar setia Inspiring Talk, kita sudah kedatangan tamu spesial kita yang insya Allah akan berbagi inspirasi kepada kita, Ustadz Salman Iskandar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah baik. Aduh, dari Bandung Barat Ustadz ya? Dari Bandung Barat, dari Batu Jajar. Batu Jajar. Berapa jam Ustadz ke Bandung nih? Kalau ke Bandung kota sekitar 1 jam. Kalau ke Ujung Berung ya pasti lebih lah. Ya pasti siang lah ya. Oke, to the point aja Ustadz. Jadi ketika saya cari-cari tentang Ustadz Salman Iskandar, yang pertama bikin saya kaget itu adalah predator Ustadz. Predator buku. Dalam bayangan saya predator itu mengejar mangsanya dengan cara yang ganas Ustadz. Buas gitu. Wah, itu gimana Ustadz? Maksudnya itu gimana Ustadz? Yang pertama saya ingin memperkenalkan diri sebagai sosok yang suka dengan buku, gemar dengan buku, hobi dengan buku. Itu yang pertama. Jadi ketika kemudian kita membaca nama Salman Iskandar, maka orang-orang akan tahu bahwa dia itu seorang yang penggemar buku, ya, hobi buku, penyuka buku, dan segala hal terkait dengan buku. Nah, kalau saya menggunakan istilah kutu buku, nggak keren banget begitu ya. Atau dalam konteks ini kok era 70-80-an jadul banget begitu kalau kemudian dikatakan sebagai kutu buku. Tapi kalau pakai predator buku itu tentu jauh lebih nendang, jauh lebih nonjok. Apalagi kalau kemudian yang tahunya adalah di generasi milenial hari ini begitu. Jadi dari situ kemudian saya pakai istilah predator buku. Jadi ketika kita ingin dikenal ya sebagai apa, ya kan seperti kita misalkan baca Jokowi, siapa dia? Eri1 atau Chris John, dia petinju juara WBA. Siapa Salman Iskandar? Predator buku. Itu aja sebetulnya. Kebayang Ustadz, kebayang. Tapi ngomong-ngomong soal buku Ustadz, apakah memang passion dari lahir atau memang ada momen tertentu yang akhirnya Ustadz, wah kayaknya ini predator buku gitu. Jadi salah satu di antara tabiat yang melatar belakangi kok saya ingin mengidentikan diri sebagai seorang predator buku, karena memang semenjak kecil saya dibiasakan untuk senang terhadap buku. Oh, sejak kecil saja? Sejak kecil. Bahkan idealita dari kedua orang tua saya yang merupakan pendidik, guru SD, gitu, sekaligus juga kepala sekolah SD, itu menginginkan para putranya itu ya sudah terbiasa dan suka terhadap buku semenjak kecil. Bahkan sebelum masuk SD kita dibiasakan untuk sudah bisa membaca. Bayangkan oleh kita. Itu termasuk Ustaz sudah bisa membaca sebelum sekolah. Sebelum sekolah saya sudah bisa membaca. Masya Allah. Apalagi ibu dan bapak itu di rumah itu punya koleksi buku yang sangat banyak. Bahkan saking banyaknya itu kakak ya sampai membentuk semacam perpustakaan. Bahkan itu bentuknya adalah penyewaan buku untuk teman-teman sepermainannya, sebayanya begitu ya. Jadi taman buku, taman bacaan Buana itu artinya dunia. Ya, semua orang bisa mengaksesnya begitu. Itu sampai begitunya gitu. Maka dari situ terbiasa untuk senang membaca. Kemudian juga dari situ ya, hobi membaca tadi terus ya menumbuhkan minat saya kepada bidang-bidang yang berhubungan dengan dunia literasi. Di antaranya dengan menulis indah ataupun kemudian mengarang. Bahkan ketika SD, SMP sampai SMA itu juga beberapa kali saya diminta oleh guru-guru yang ada di sekolah itu untuk ikut ya lomba menulis. Itu lomba mengarang. Beberapa kali juga pernah mendapatkan juara. Nah, ini Ustaz, saya juga dapat di sumber yang saya dapatkan itu predator itu juga singkatan Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Nah, ini predator itu sendiri memang saya ingin mengidentikan bahwa saya adalah hobi yang senang dengan buku ya, gemar dengan buku.
hobi baca, hobi menulis, dan juga hobi untuk menjelaskan isi dari buku tadi. Makanya kemudian saya ingin mengidentikan diri sebagai seorang penulis, kemudian juga sebagai seorang editor. Dan juga kemudian menjadi kreator. Artinya memantik atau memicu orang-orang yang terhubung dengan saya atau bisa mengakses saya juga untuk sama seperti saya. Dalam arti menularkan hobi baca, hobi menulis, hobi menyampaikan isi buku. Yaitu mengkreasikan isi buku agar kemudian ada manfaatnya bagi halayak. Oke, menarik Ustaz. Next. Daripada kutu buku Ustaz. Oke, berikutnya Ustaz. Dari sekian banyak literasi kan sih genrenya banyak. Tapi kenapa kemudian Ustadz memilih sejarah, Ustadz? Kenapa sejarah gitu? Sejarah gitu, Ustadz. Yang pertama memang dari kecil begitu ya, karena mulai senang baca itu. Salah satu di antara buku bacaan yang disediakan oleh orang tua di rumah itu adalah cergam, cerita bergambar, kemudian juga komik, dan kemudian kisah-kisah yang kemudian berlatar belakang kisah mitologi ya. Termasuk juga dunia pewayangan. Bayangkan oleh kita dunia pewayangan seperti apa, dari mulai ngapalin nama, ngapalin tempat, kemudian peristiwa apa yang terjadi dan lain sebagainya. Kemudian juga setelah itu sejarah peradaban umat manusia. Anak kecil sudah dicocoki dengan sejarah peradaban, termasuk juga biografi dan autobiografi tokoh-tokoh, baik itu tokoh bangsa ataupun kemudian tokoh-tokoh yang ada di dunia, baik Islam ataupun non-Islam. Nah, dari situ kemudian saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan tokoh-tokoh yang diceritakan, kemudian juga peradaban yang ada ya kemudian diceritakan di dalam buku-buku tadi. Nah, dari situ kemudian saya belajar terkait dengan historiografi. Ini menarik, Ustaz. Ustaz waktu kecil aja tertarik dengan judul dan istilah-istilah seperti itu. Sementara di kalangan kita aja yang sudah dewasa, Ustaz, baru dengar judulnya udah ya Allah apaan itu gitu, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Biar kemudian kita itu paham urgensitas sejarah itu, Ustaz. Bahwa itu tuh penting bagi kita sebagai umat Islam khususnya gitu. Atau umumnya sebagai umat manusia gitu, Ustaz. Saya ingin mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh Bung Karno ya, sebelum beliau itu makzul ya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1966 kan, pidato politik terakhirnya Bung Karno itu menyatakan istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena apa? Karena bangsa besar tidak akan pernah melupakan sejarahnya. Itu jas merah. Kemudian juga ada istilah jas mewah. Jangan sekali-kali melupakan dakwah. Artinya apa dalam konteksnya kemudian sejarah yang bisa kita pelajari itu ternyata ada tuntunannya dalam Islam, dalam syariat, dalam Al-Qur'an Karim dikatakan wal tandur nafsun maqaddamat lighad. Perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian. Nah, masa lalu itu apa? Itu sejarah. Karena apa? Masa lalu itu adalah masa yang telah dilewati dan dilalui. Nah, dari situ ada hal yang positif, ada hal yang kemudian mengarah kepada hal yang negatif. Maka dalam konteks itu kemudian yang positif itu bisa kita jadikan sebagai teladan atau sebagai inspirasi yang baik. Nah, yang negatif maka itu harus kemudian dihilangkan atau jangan pernah kemudian diikuti jalur yang negatif tadi. Untuk apa? Untuk memperbaiki masa-masa yang akan datang demi untuk kebaikan kita. Itu syariat loh. Syariat ya. Berarti buat kita nih Ustadz yang belum suka sejarah, alasan yang paling kuat kira-kira gimana Ustadz? Biar kita tuh suka sejarah gitu Ustadz. Alasan yang kemudian kita perlu ketahui ya bahwasanya belajar sejarah itu bukan menghafalkan nama-nama. Bukan menghafalkan tempat, tanggal, dan kejadian. Bukan pula bahkan kemudian sampai mempertentangkan analisa seorang sejarawan dengan sejarawan yang lain. Tapi yang terpenting bagi kita ketika belajar sejarah itu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Yaitu apa? Tadi yang saya kutip wal tandur nafsun maqaddamat lighad. Perhatikanlah masa lalu kalian. Nah, untuk memperbaiki masa depan kalian. Kelirunya kita belajar sejarah hari ini karena apa? Karena memang banyak di antara kita terpacu dan terpicu, terkerangkeng dengan metode pengajaran ya sejarah ala Barat yang lebih menitik beratkan kepada hafalan. Kan tidak semua orang ya harus menjadi seorang sejarawan. Ya enggak? Cukuplah para sejarawan yang menghafal nama-nama tempat, tanggal, kejadian untuk dia analisa, mengkerangkai narasi ya, konstruksi sejarah yang ingin dihadirkan kepada para pembacanya. Cukup para sejarawan saja. Tapi orang-orang yang ingin belajar sejarah
itu tidak mesti itu, tapi pesan penting apa, pelajaran penting apa dari sejarah yang dipelajari tadi yang bisa kita ambil, yang bisa kita ambil. Contohnya misalkan kita orang Bandung nih ya, ada yang hafal nggak terkait dengan Dasar-Sila Bandung? Ayo orang Bandung, orang Bandung. Ya, jadi pada bulan April tahun 1955 banyak di antara pemimpin dunia ya dari Asia dan Afrika melakukan konferensi yang ada di kota Bandung dan kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Oke. Makanya ikut menginisiasinya dan menandatanganinya seperti Cina di antaranya kan. Akhirnya kan tidak menjalankan Dasar-Sila Bandung saat ini. Oke. Itu yang terjadi. Satu lagi Ustadz nih yang agak jangan sampai lupa. Latar belakang pendidikan sejarah juga Ustadz, atau bagaimana Ustadz? Latar belakang pendidikan saya adalah Fakultas Ilmu Budaya, ngambil spesialisasi terkait dengan filologi. Kalau filologi itu adalah ilmu naskah lama, yaitu apa? Jadi para sejarawan, para budayawan, para etnolog, para sosiolog, para antropolog itu kemudian mereka mengakses ya hasil karya para filolog. Nah, seperti saya, seorang filolog yang menjalani ilmu tahqiq atau ilmu untuk mendalami satu naskah lama, kemudian dibuka. Ya, melalui penelitian penelusuran naskah-naskah lama yang klasik, yang paling otoritatif, dibuka, disajikan. Nah, para sejarawan mengambil bahan-bahan yang didapat dari para filolog tadi. Jadi orang-orang yang kemudian menjadi seorang filolog itu atau ilmu tahqiq tadi tentu kan pasti berkutat dengan naskah-naskah lama, dengan naskah-naskah klasik di masa-masa yang sebelumnya, masa lalu. Jadi pasti ada kaitannya dengan sejarah. Oke, sebagai predator Ustadz, penulis, saya dapati lebih dari 60 buku Ustadz lah ya. Iya. Dari sekian banyak buku mana yang paling berkesan? Atau mungkin setiap buku itu punya pasarnya masing-masing atau gimana Ustadz? Iya, jadi kalau Akang datang ke rumah saya begitu ya, itu harta benda atau barang yang paling banyak di rumah itu buku. Entah sekian ribu buku yang ada di rumah dan mayoritas sudah saya baca begitu. Dan yang paling banyak di antara buku-buku yang ada itulah buku-buku sejarah. Dan yang paling menarik bagi saya ya, paling berkesan bagi saya yaitu apa? Sirah Nabawiyah. Oh, Masya Allah. Yaitu apa? Perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Itu bukan semata-mata kisah, itu bukan semata-mata terkait dengan kehidupan Muhammad SAW, tapi ini merupakan tuntunan bagi kita untuk beramal soleh. Itu bedanya buku terkait dengan Sirah Nabawiyah dengan buku-buku sejarah yang lain. Begitu. Ustadz pasti kan punya anak Ustadz ya? Iya. Nah, gimana caranya anak kita itu suka baca? Iya. Gimana Ustadz? Atau bahkan kalau bisa sejarah juga gitu Ustadz? Atau mungkin Ustadz memaksa anak Ustadz untuk fokus ke sejarah atau gimana Ustadz? Yang pertama memang saya udah mengajarkan kepada anak-anak sedari kecil untuk suka dengan buku, seperti bapaknya. Salah satu dibiasakannya itu adalah dengan cara apa? Dengan membiasakan waktu-waktu tertentu kepada anak-anak untuk juga sama seperti bapaknya itu mengalokasikan waktu untuk baca buku. Buku apapun, buku yang tentu mereka lebih suka dibanding dengan bapaknya kan. Nah, dan lucunya ternyata anak saya yang pertama ketika usia kelas 5 SD dia sudah tamat di bawah bendera revolusinya Bung Karno. Wow, ngeri. Buku setebal itu. 5 SD Ustaz. 5 SD. Aduh. Sampai nanya-nanya apa ini apa dan lain sebagainya. Itu salah satu parameter terukur bagi kita ya untuk melatih anak-anak kita suka dengan buku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dibiasakan itulah saya biasa mengajak kepada anak-anak itu apa? Untuk datang ke sentra-sentra buku, baik itu ke toko-toko buku ataupun ke acara-acara open table ataupun diskusi buku. Nah, selain itu kemudian ngajak juga ke perpustakaan. Untuk apa? Untuk membiasakan dengan buku. Dan yang ketiga, ketika ada hari-hari istimewa bagi mereka, saya menghadiahkan buku. Atau ketika teman-temannya ada hari-hari istimewa juga, ulang tahun dan lain sebagainya, hadiahnya adalah hadiah buku. Kebayang ya. Yeah. Wajar sekali jika kemudian kita atau mungkin anak-anak kita paham buku karena memang dari awal kita sudah diset agar untuk mencintai buku, Ustaz. Lanjutnya, Ustaz. Dari ratusan buku yang pernah Ustadz tulis, ya, buku mana yang menurut Ustadz itu paling berkesan? Judulnya, Ustadz? Judul yang paling berkesannya, kalau dikategorikan kesan, bisa kesannya itu adalah kesan yang heboh, atau kesan yang kemudian banyak dibicarakan, ataupun kemudian banyak dikritisi begitu ya. Memicu pro dan kontra, itu diantaranya adalah buku Spider-Man I Will Kill You. Oh ya.
Itu yang terbit tahun 2007 ya. Ketika Spider-Man yang ketiga tuh nongol ya di pasaran dunia ketika Spider-Man lawan Venom kalau tidak salah. Itu buku yang terbit dan hampir setiap waktu itu didiskusikan ya di kajian dari mulai sekolah, perguruan tinggi, rohis ke masjid, bahkan ke pesantren. Kenapa Ustadz? Kenapa jadi perbincangan Ustadz? Ya karena memang lagi fenomenal pada waktu itu. Karena di situ judulnya juga sudah langsung menohok ya, Spider-Man, I will kill you. Aku ingin membunuhmu. Oke, sedikit bocorannya apa Ustadz? Jadi buku itu memang saya tulis untuk membunuh karakter imajinatif di dalam alam bawah sadar umat Muslim. Karena umat Muslim sendiri adalah umat terbaik yang kemudian dilahirkan untuk umat manusia. Tapi saat ini kemudian sudah hilang tuh identitasnya itu. Karena apa? Karena kemudian kaum Muslim sendiri itu tidak memiliki bukan tidak memiliki tapi kehilangan begitu ya. Kehilangan panutan yang menginspirasi mereka untuk berbuat baik. Yang mereka kemudian idolakan, yang mereka jadikan sebagai motivator dan inspirator, itu adalah tokoh-tokoh imajinatif yang dikreasikan oleh produksi Hollywood oleh Barat. Makanya saya ingin mengajak kepada para pembaca saya pada waktu itu untuk membunuh ya Spider-Man si muka jaring di bawah alam imajinasi mereka. Itu sebetulnya pesannya itu. Tapi karena ternyata kita tahu ya penggemar si muka jaring itu sangat bejibun, sangat banyak. Banyak juga yang kritik. Tapi nggak masalah. Karena motivasi saya untuk menulis buku itu adalah untuk mengajak para pembaca saya, anak-anak remaja Muslim itu untuk kembali kepada panutan abadi kita itu baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Karena dari rahim peradaban umat Islam telah lahir banyak tokoh-tokoh heroik ya, tokoh-tokoh yang layak untuk dijadikan sebagai panutan sekaligus juga inspirator dan motivator kita untuk berbuat baik. Oke. Saya dapat sedikit kabar Ustadz tentang bagaimana Ustadz menyelesaikan tugas akhir atau skripsi S1 Ustadz. Ini mungkin juga buat para penggemar atau mungkin pemirsa yang bahasanya mungkin jomblo skripsi gitu ya, ngerjain skripsi tapi nggak beres-beres. Nah, saya dengar-dengar Ustadz punya cerita menarik tentang yang Ustadz alami gitu Ustadz. Ya, jadi sebetulnya gini, kalau dikategorikan saya terjebak dengan pameo ya yang menyatakan bahwa mahasiswa abadi 7 tahun. Itu saya nyaris itu masuk ke kategori itu ya. Nyaris 7 tahun, lebih tepatnya 6,5 tahun ya. Saya baru menyelesaikan jenjang S1 saya. Walaupun memang kuliah saya itu sampai ke semester 7 udah selesai. Ya udah sampai semester ke-7 udah selesai dan masuk ke semester 8 tinggal menggarap skripsi. Dan bimbingan menjelang 4 tahun atau 8 semester itu nyaris sudah masuk ke bab keempat. Tinggal menyelesaikan bab keempat, kemudian simpulan dan saran, maju sidang langsung di tahun yang keempat kuliah itu sudah bisa langsung jadi sarjana. Idealnya memang skenario begitu. Ya. Namun ternyata qadarullah ya, dosen pembimbing saya pada waktu itu ada studi ya ke Leiden ke Belanda, dan saya diminta oleh dosen pembimbing untuk menghubungi pembantu dekan 1 bidang akademik untuk memilih dan ditunjuk siapa yang menjadi pembimbing berikutnya untuk menggantikan dosen pembimbing saya pada waktu itu. Namun karena memang bawaannya malas, masalahnya itu bukan karena sistem pendidikan ataupun dosen ataupun pembantu dekan yang kemudian tidak appreciate atau apapun, tapi memang jati diri saya sudah malas untuk ngurusin hal-hal yang terkait dengan masalah administratif, masalah yang terkait dengan ya urusan seperti itulah. Jadi akhirnya saya lebih baik lebih baik nunggu aja. Dan akhirnya ternyata pada saat yang sama juga saya disibukkan dengan aktivitas lain ya di luar kampus yang menyebabkan waktu saya memang tersedot untuk aktivitas yang dimaksud begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan penyelesaian naskah skripsi saya yang kemudian tertunda ya kurang lebih 3 tahun ya. 3,5 tahun kuliah dan 3 tahun itu bisa dibilang menyelesaikan skripsi.
karena setengah tahun itu sudah sampai bab keempat. Jadi begitu dosen pembimbing saya pulang lagi dari Leiden dan langsung bertanya, mana Salman? Gitu. Salman udah lulus atau belum? Ternyata belum. Dari situ kemudian orang tua saya dapat surat cinta, surat cinta dari dosen dan surat cinta dari jurusan dan fakultas untuk menindaklanjuti yaitu proses penyusunan skripsi itu. Dan saya balik lagi ke kampus. Balik lagi ke kampus, ketemu dengan dosennya dan dosen bilang, "Salman ka mana wae atuh?" gitu. Ya, akhirnya setelah dibicarakan lebih lanjut, akhirnya saya maju lagi untuk menyelesaikan naskah skripsi tadi. Namun ternyata ya dari sekitar 3 tahun yang lalu saya menyelesaikan sampai bab 4, itu harus diulang lagi dari awal. Dari bab 1 lagi. Kenapa demikian? Karena ternyata hasil kajian teori dan metodologi penelitian yang didapat oleh dosen pembimbing saya yang di Leiden tadi, beliau mendapatkan metodologi kajian dan kajian teori yang baru. Oh, jadi kita harus menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Dan dari situ kemudian dosen pembimbing saya langsung meminta saya untuk hadir setiap hari dalam 2 pekan. Dan dalam 2 pekan tadi, setiap waktu itu dari pagi sampai sore itu saya dijejali dengan berbagai macam metodologi pengajaran yang baru. Jadi itu adalah metodologi penelitian dan kajian teori terbaru terkait dengan metode penelitian yang kemudian harus dipakai, begitu. Hasil kajian beliau di Universitas Leiden yang ada di Belanda. Dan selama 2 pekan itu saya bisa menyelesaikan waktu yang harusnya ditempuh oleh para mahasiswa 2 semester. Tapi 2 pekan, jadi benar-benar di crash. Dan dari situ ya udah, akhirnya alhamdulillah selesai. Ya di pekan terakhir, ya di pekan kedua itu saya diminta untuk setiap hari itu mengerjakan tugas. Tugasnya itu diambil dari naskah yang akan dikaji, naskah yang akan kemudian diajukan sebagai materi sidang saya. Jadi dibahas, kemudian dikerjakan, dikerjakan, dan akhirnya selesai dalam pekan kedua untuk menyelesaikan ya skripsi tadi. Dan setelah itu maju sidang, alhamdulillah dapat A. Alhamdulillah. Dan luar biasanya presentasi saya sampai 3,5 jam. 3,5 jam, 3,5 jam, ngebul. Puasnya apa saya dapat A. Dan setelah itu langsung dosen pembimbing saya minta saya, "Man, berkenan tidak untuk menjadi asisten dosen?" Luar biasa. Karena mampu menyelesaikan metodologi kajian baru ya dengan dinilai ya, dapat nilai A, memuaskan, siap untuk meniti karir jadi dosen. Cuman pada waktu itu saya sudah terikat kontrak ya untuk kerja di Jakarta, jadi tidak mengambil. Itu sih, jadi itu kan opsional begitu ya. Jadi life is choice. Ya, hidup itu adalah pilihan ya. Hidup saya ya pengennya di luar jenjang akademik. S1-nya juga hampir 7 tahun. Kalau yang jenjang akademik kan jadi pengajar, jadi dosen itu harus kuliah lagi. Lanjut kan akhirnya jadi agak kurang berkenan lah. Baik Ustadz. Luar biasa penggemar dan pendengar setia Inspiring Talk. Jadi buat penggemar dan pendengar yang mungkin mahasiswa tingkat akhir, jomblo skripsi pula tetap optimis ya. Tetap jangan hilang harapan, karena banyak juga tokoh-tokoh hebat seperti Ustadz Salman menyelesaikannya dengan waktu yang tepat, Ustadz ya, bukan cepat tapi Ustadz ya. Ya itu apologi ini. Nah, berikutnya Ustadz, dari sekian banyak aktivitas Ustadz menyibukkan diri dalam dunia literasi dan sejarah, kemudian apa sih feedback yang Ustadz dapat gitu Ustadz? Karena kita kan kadang suka mikir kalau kita ngambil fokus bidang ini, apa yang kita dapatkan Ustadz? Yang pertama yang kita dapatkan dari apa yang kita geluti begitu ya, dengan dunia buku, dunia literasi, dunia termasuk juga kajian terkait dengan filologi, sejarah dan lain sebagainya. Apa yang saya rasakan itu saya sering kali diminta untuk berbagi ilmu, berbagi informasi terkait dengan apa yang saya kaji, apa yang saya dapatkan dari buku ataupun dari kajian-kajian selama ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setidak-tidaknya kemudian dengan ilmu yang kita miliki, orang percaya kepada kita, akhirnya kemudian orang mengajak kita untuk untuk menjadi narasumber ya terkait dengan belajar sejarah ya
ke tempat-tempat yang memiliki latar belakang sejarah, dan itu bukan hanya di negeri ini ya, tapi juga hingga ke luar negeri. Jalan-jalan Ustaz ini ya, bisa dibilang ziarah, trip ataupun tour atau itu travel gitu ya. Itu bisa kemudian dijalani oleh orang-orang yang kemudian akhirnya memahami terkait dengan sejarah begitu. Pertanyaan pentingnya Ustaz, gratis nggak Ustaz? Ya alhamdulillah, rupiah bisa keliling dunia. Nah, bahkan bukan hanya rupiah, pulang-pulang dari keliling-keliling dunia tadi ya ngantongin duit juga gitu. Bisa untuk nafkah anak istri di rumah. Nah, oke, bagaimana para pendengar dan para pemirsa Inspiring Talk, bagaimana untuk tertarikkah mengikuti jejak Ustadz Salman gitu ya? Yang dengan menggulik sejarah ternyata bisa keliling dunia bahkan gratis gitu. Oke. Mungkin itu dulu Ustadz untuk di part pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.